Hai, kembali dengan Julia Kim Tarot. Kali ini kita mau langsung ke part 2 ya, dimana part sebelumnya itu perasaan si dia kepada pasangannya ya. Dan part yang kedua kali ini ya, sekarang ini mau kita baca sama-sama bagaimana perasaan si dia terhadap orang ketiganya. Jadi ini adalah kisah cinta segitiga. Kalau kalian tidak masuk ke dalam kisah cinta segitiga, kalian jangan nonton ini, nanti kepikiran ya. Jadi nantinya jadi nuduh-nuduh suaminya atau pacarnya atau ceweknya ya, jangan. Jadi ini khusus untuk yang masuk ke dalam kisah cinta segitiga. Oke, langsung saja ya. Langsung saja kita lihat bagaimana si dia melihat sosok orang ketiganya ini, bagaimana penilaian dia ya. Kita lihat sama-sama. Jadi kalau kalian di sini hadir sebagai orang ketiga di dalam suatu hubungan ya, itu mungkin bisa jadi ini adalah bacaan untuk kalian. Sekali lagi saya ingatkan, ini adalah pembacaan yang sifatnya general. General reading itu energinya kolektif, jadi belum tentu 100% resonate. Mungkin beberapa saja yang resonate, berapa persen aja ya. Kalau ingin energi kalian sendiri yang dibacakan untuk permasalahan kalian, silahkan personal reading di saya, chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita lihat sekali lagi ya. Bagaimana dia melihat orang ketiganya, bagaimana dia melihat dan menilai orang ketiganya. Aduh, kok sama ya? Heran saya dengan yang part 1, yang bener aja. Oke, lanjut ya. Ntar saya mau ambil 5 ya, seperti biasa. Cukup 5 aja supaya durasinya nggak lama. Oke, saya juga ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan salam kenal ya, selamat bergabung. Ya, jangan lupa subscribe, like, atau komen ya. Kalau kalian suka, ya di subscribe dong ya. Salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Oke. Oh. Mirip sekali. Kalau yang tadi Queen of Cup ya, kalau yang di part 1 Queen of Cup, di sini yang keluar bagaimana dia memandang orang ketiganya itu King of Cup. Waduh. Oke, kalau yang dia kepada pasangannya itu menganggap ratu dalam hal perasaan ya. Kalau di sini rajanya. Kok imbang ya? Dan di sini ada Eight of Pentacles ya, dedication, development, passion. Nah, dia menganggap orang ketiganya ini, atau mungkin ini kalian yang masuk ke dalam cinta segitiga dan kalian orang ketiganya, di sini ada dia menganggap bahwa kalian itu ya, atau orang ketiganya ini adalah orang yang penuh dedikasi ya, loyal, kemudian orang yang orangnya berkembang, mau maju ya, dan memang menggairahkan passion ya, ada passion di sini, ada passion, mungkin kelihatan ya, ada passion, dan di sini memang kalian dinilai ada orang yang giat bekerja ya, punya semangat dalam banyak hal ya, dan itu dia suka banget ya. Oke, saya taruh sini ya, saya geser aja bottom of the decknya di sini. Oke. Ya. Kemudian di sini ada The Hangman. Luxury dulu ya, Nine of Pentacles, sama. Kartunya jatuhnya juga di pertama, sama dengan yang pasangan asli lah, seperti itu. Dimana di sini dia memandang orang ketiganya ini, atau mungkin ini kalian, adalah seorang yang luxury ya. Mungkin orang yang luxury itu gimana ya, istimewa secara mungkin penampilan itu wow ya. Kemudian orang yang layak untuk diberikan penghargaan atau layak untuk diseneng-senengin gitu ya, layak untuk diperhatikan ya. Kemudian dia juga memandang bahwa orang ketiganya ini adalah orang yang
pintar cari duit. Nah, gitu. Dan kemudian di sini kartu yang kedua ada sacrifice, ya, ada hangman, the hangman, di mana mungkin dia melihat kepada sosok orang ketiganya ini terkadang seperti dia merasa mungkin ada hal yang sifatnya pengorbanan, ya. Banyak pengorbanan dari orang ketiganya, ya. Tapi dia merasa bahwa di sini ada coba saya zoom ya supaya kelihatan. Di sini ada sacrifice, pengorbanan, dan di sini abandonment, mungkin ya. Dia merasa bahwa kalian itu yang masuk sebagai orang ketiga itu banyak berkorban untuk dia, ya. Tapi kalian mengalami pengabaian, ya. Dan yang namanya hubungannya itu nggak bisa stabil karena apa? Otomatis on dan off, ya. Mungkin sekali itu secara komunikasi mungkin kadang itu enak, ketemu pun juga nyaman, kadang itu hilang-hilangan seperti itu. Oke. Dan kemudian di sini ada Ace of Pentacle. Kalau yang tadi ya di pasangannya itu ada Ace of Cup, di sini Ace of Pentacle, ya. Di sini ada yang sifatnya itu dia melihat kepada orang ketiganya itu hampir sama sebenarnya. Kalian itu dianggap sebagai sosok-sosok yang bisa memberikan satu keberuntungan. Ya, di sini ada luck, ya. Kemudian abundance, ya. Orang yang membuat dia lebih semangat untuk bekerja, mencari ide atau lebih kreatif lagi untuk mencari hal-hal yang sifatnya mendukung dalam hal finansial. Dan di sini juga mungkin di antara kalian ini yang masuk ke dalam cinta segitiga dan kalian adalah orang ketiganya itu mungkin banyak memberikan jalan atau kesempatan kepada seseorang ini untuk bisa lebih maju dalam hal finansial itu, ya. Oke. Mungkin entah memberikan dukungan berupa apapun secara mungkin batin atau mungkin memang benar-benar secara materi itu kalian membantu, ya. Mungkin bisa jadi adalah memberikan modal seperti itu, ya. Kemudian di sini ada yang namanya Knight of Cup, di mana dia memandang, ya, dia seseorang ini, ya, memandang orang ketiganya itu adalah orang yang penuh romansa, ya, orangnya romantis, ya. Kemudian dipandang orang yang agak menggoda seperti itu, pintar untuk membangkitkan gairahnya seperti itu, ya. Gairah belum tentu gairah untuk yang sifatnya tuing-tuing, ya, tapi lebih banyak juga yang sifatnya itu kepada mungkin pekerjaan, jadi menimbulkan satu semangat, ya, seperti itu, ya. Tapi memang di sini dia tergoda benar, sangat menggoda kalian di dalam pikirannya, ya, di dalam energinya itu memandang kalian itu seperti itu. Dan kalian dipandang adalah orang yang idealistik atau mungkin orang yang punya prinsip seperti itu, ya, tegas, ya. Dan dalam mengatur perasaan itu dia suka cara kalian mengatur perasaan atau menjaga suatu keharmonisan dalam hubungan. Oke. Dan di sini ada leadership, ya, di mana dia memandang orang ketiganya ini adalah seseorang yang mempunyai jiwa pemimpin dan mempunyai mampu mempertahankan atau membuat satu otoritas untuk dirinya sendiri dan berani mengambil satu tantangan seperti itu. Jadi lebih banyak bertindak, ya. Dia menganggap poinnya banyak banget gitu loh di matanya. Waduh, ini kalau tahu pasangan sahnya atau pasangan aslinya ini bisa bikin pusing, ya. Semoga yang jelek-jelek ini bukan energi kalian. Kalau yang jelek nggak usah diaminin. Itu bukan bacaan untuk saya. Ini kan general gitu loh, ya. Tapi kalau yang baik, amin ya Allah, amin ya Tuhan, ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana keinginan atau perasaan terdalamnya terhadap kepada orang ketiganya, ya. Di sini kita ambil romance angel, ya. Bagaimana keinginan atau pesan dia atau apa yang dia inginkan atau niatan dia atau jadi bisa banyak, ya, atau perasaan terdalamnya terhadap orang ketiganya ini seperti apa, ya, atau keinginan, ya, bisa jadi niatnya juga bisa. Oke. Atau yang ingin dia sampaikan bisa. Oke.
Oke, bagaimana keinginan dia? Loh, jadi di sini walaupun dia menganggap sebegitu baiknya orang ketiganya ini perfect loh ya, ya. Tapi di sini dia merasa bahwa ya mungkin ini on off juga ya. Karena di sini ada hangman ya. Sifatnya itu naik turun fluktuatif ya. Kemudian sering ada pengabaian walaupun tahu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh orang ketiganya. Di sini it's time to disconnect from the world. Artinya dia memang menginginkan menarik diri untuk mungkin sementara dia ingin menghilang dulu. Mungkin ada tujuan-tujuan lain. Menghilangnya ini belum tentu terus memutuskan hubungan ya. Mungkin dia ingin mau menenangkan diri bisa. Atau mungkin dia ingin mempelajari sesuatu juga bisa ya. Jadi di sini memang dia ingin retreat. Retreat itu menarik diri ya. Ini bisa jadi apa bacaan saya itu bisa jadi terjadinya itu kapanpun, karena saya memang bukan bermaksud untuk meramal, tapi di sini saya lebih menitik beratkan kepada afirmasi positif yang bisa saya sampaikan untuk bisa kalian ambil sebagai pencerahan seperti itu ya. Kemudian untuk waktunya ya, sekali lagi kita harus percaya bahwa Tuhan itu maha memiliki waktu. Terserah Tuhan dong ya, mau ini terjadi kapan ya. Yang jelas kita itu hanya mengambil satu manfaat positif atau pencerahan dari bacaan-bacaan ya, bacaan-bacaan kartu tarot. Dan di sini kalau memang ada retreat ya di sini, tapi dia mungkin ternyata dia itu hanya sementara saja, karena di sini kartunya adalah very soon ya. Very soon di sini adalah clearly decide what you want so that it come to you now. Jadi dia itu mungkin sementara menarik diri untuk kemudian kembali atau mungkin datang kepada kalian karena energinya menginginkan seperti itu. Jadi setelah mungkin dia retreat dan mungkin ada koreksi diri atau introspeksi diri atau dia mulai merenungkan ya hubungan kalian, mungkin mengambil banyak pelajaran atau memohon petunjuk kepada yang kuasa terhadap hubungan kalian. Dia ingin kembali datang kepada kalian. Semoga saja dia datang dengan versi yang terbaik. Oke, untuk kartu yang ketiga. Untuk kartu yang ketiga kita lihat. Oke, sudah ada yang mencolok. Bentar, yang ini saya naikkan dulu supaya cukup ya, karena ininya mejanya kecil. Oke, yang ketiga ini adalah stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi di sini kalau kalian yang masuk ke dalam kisah cinta segitiga dan kalian adalah orang ketiganya, di sini harapan dia kepada kalian atau keinginan dia atau dia yang ingin menyampaikan seperti ini. Kamu harus optimis terhadap kehidupan cinta ya, terutama kehidupan cinta ini ya. Stay optimistic about your love life ya. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi dia berharap kamu positive thinking ya. Mungkin di sini sering on dan off, kemudian di sini ada retreat, ada penarikan diri. Tapi di sini dia ingin menyampaikan keinginan dia bahwa tolonglah kamu tetap bertahan walaupun di sini ada banyak pengorbanan ya, dan kemudian sering diabaikan orang ketiganya ini. Dia berharap kalian tetap optimis terhadap hubungan cinta ini ya, tetap berada di dalam hubungan cinta ini karena rupanya dia memang mencintai kalian seperti itu. Kemudian di sini dia berharap kalian tetap yakin ya bahwa hubungan ini akan akan menjadi satu hubungan yang penuh romansa. Oke, saya kira itu aja untuk kartu keinginan dan kedalaman perasaan seseorang ini. Dan kali ini kita lihat bersama, kita cari tahu pesan alam semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cinta segitiga dan kalian adalah di posisi orang ketiganya. Pesannya apa? Oke, masih kartu yang sama dengan part 1 untuk pasangannya ya, perasaan dia kepada pasangannya. Waduh, sampai kualir ya. Oke, spiritual path, nggak ikutlah, nanti aja, belum diapa-apain. Oke, saya shuffle yang benar dulu. Oke, pesan alam semesta untuk kalian yang berada dalam kisah cinta segitiga dan kalian berada di dalam
apa? Kalian masuk sebagai orang ketiganya. Oke. Belepotan. Oke, diberi 2. Kita kurang 1 ya. Oke. Dikasih 4. Oh no, saya butuh 1. Saya butuh 1 saja. Oke, terima kasih ya. Di sini, so the light. Socialize or join in, make healthy and supportive new friendship and connection by getting involved with a group of like-minded people. Jadi gini, ya. Pesan alam semesta. Make healthy and supportive new friendship. Ya, jadi di sini mungkin kalian masuk ke dalam satu circle atau lingkungan di sekitar kalian itu tidak sehat dan tidak support terhadap hal-hal yang sifatnya positif ya. Di sini sarannya kalian perlu untuk merubah atau mungkin kalian perlu keluar dari situasi dan dari circle seperti itu dan mencari circle yang lebih positif atau lingkungan yang bisa menjadi support system untuk kalian. Dan di sini koneksikan energi-energi yang positif ya, saling memberikan ya, berbagi energi positif dengan circle tersebut by getting involved with a group of like-minded people. Jadi dan bergabunglah atau mungkin banyak-banyaklah berteman dengan orang-orang yang positif mindset. Seperti itulah ya, yang bisa memberikan satu saran-saran atau mungkin bisa mengarahkan kamu ke dalam satu kebaikan, mengarahkan kamu kepada hal yang lebih positif ya. Di sini mungkin kalian memang berada di dalam, mungkin nggak bisa dipungkiri bahwa lingkungan itu juga bisa membentuk mindset ya. Kalau memang awalnya di lingkungan kalian atau circle kalian itu melihat yang namanya perselingkuhan itu awalnya adalah oh biarin cuek aja, itu akan naik tingkat di mana kemudian oh nggak apa-apa itu urusannya sendiri-sendiri ya. Kemudian naik tingkat lagi bahwa oh nggak apa-apa lah, namanya takdir gitulah. Oke, kemudian naik tingkat lagi. Kayaknya kalau aku melakukan seperti itu nggak apa-apa, kayaknya sudah umum. Nanti dulu ya, nggak ada yang membenarkan perselingkuhan atau hal-hal yang seperti itu. Kecuali ya, memang punya satu tujuan ya. Kalau memang nggak ada masalah, kalau memang jalan hidup kita ya, kita orang berbeda-beda ya, Tuhan memberikan skenario hidup. Kemudian kita harus menjadi yang kedua atau yang keberapa ya. Tapi yang jelas harus benar dulu pola pikirnya, benar dulu benar terlebih dahulu kerangka berpikirnya, harus benar dulu secara apa kita melihatnya dari sudut pandang apa ya. Kalau memang tujuannya jelas dalam satu hubungan, bukan hanya karena kebanyakan seperti ini dalam hubungan cinta segitiga itu banyak yang tidak paham akan posisi atau mungkin tidak sadar, lupa bahwa posisinya adalah orang lain. Gimana sedekat apapun kalian atau selama apapun kalian itu dalam satu hubungan, di situ kalian mungkin lupa bahwa kalian itu bukan siapa-siapa. Karena apa? Mungkin kalau dalam hal cinta segitiga yang sana sudah punya pasangan, terlupa bahwa posisi kalian adalah orang lain, sementara yang lebih kuat jelas yang lebih diprioritaskan adalah pasangan sahnya ya. Dan kalian tidak bisa yang namanya menuntut bahwa seperti orang pacaran ya, kamu harus punya banyak waktu untuk aku, kalau aku chat kamu harus balas, aku kan nunggu, nggak bisa dong. Kalian harus sadar posisi. Seperti itu contohnya ya. Jadi juga untuk kalian perlu difikirkan lagi mau dibawa kemana. Kalau memang jelas arahnya mau dinikahi ya, mau menikah ya, tapi juga harus dipikirkan juga bahwa banyak yang harus dikorbankan. Dan jangan khawatir, yang namanya satu pilihan itu ada konsekuensinya, termasuk di dalamnya adalah karma ya. Hukum tabur tuai, kalaupun tidak kena kita tapi bisa kena kepada orang-orang yang kita sayangi. Saya hanya mengingatkan, bukan sok suci. Oke, dan di sini ada balancing masculine and
feminine energies. Allow your feminine side to creatively inspire you and your masculine side to give you confidence. Jadi di sini untuk kalian yang masuk ke dalam cinta segitiga dan kalian adalah orang ketiganya, disarankan bahwa kalian harus menyeimbangkan di mana antara energi feminin kalian untuk suatu kreativitas ya, untuk membangkitkan, untuk menginspirasi kalian untuk lebih kreatif, dan di mana energi maskulin kalian itu sisi maskulinnya untuk memberikan kalian itu kepercayaan diri ya. Mungkin beberapa dari kalian setelah masuk ke dalam cinta segitiga dan kalian adalah orang ketiganya menjadi kurang kreatif ya, karena banyak sedih mungkin ini ya, dia hilang-hilangan atau apapun ya, tidak sesuai ekspektasi kalian ya. Kadang-kadang ekspektasi itu lupa bahwa posisinya kalian itu seperti apa. Lah dulu dia baik kok, ya kan beda ya. Sekali lagi jangan lupa Tuhan itu maha membolak-balikkan hati seseorang ya. Tapi kalau yang namanya pernikahan atas nama Tuhan itu beda. Ya kan? Beda karena ada nama Tuhan di dalamnya ya. Sedangkan kalau kalian hanya sebagai orang ketiga yang tidak punya ikatan, satu ikatan, ini beda sama yang punya ikatan ya, walaupun orang ketiga ini beda. Jadi kalau yang memang sudah punya ikatan itu ya berarti atas nama Tuhan juga ya, asal sah di mata agama ya. Oke, dan di sini kalau memang kalian itu ada beberapa yang memang juga kurang percaya diri, mungkin dengan berjalannya waktu, mungkin perasaannya dia itu, mungkin sikap atau perlakuannya dia itu mulai berubah. Di sini kalian merasa mulai curiga dan tidak percaya diri dengan keberadaan atau posisi kalian. Oke, selanjutnya di sini ada control issue. Ya, utilize your God-given strength and power instead of fearing that other may try to control you. Dan di sini kalian sarannya adalah jangan saling kontrol ya. Sadar posisi, sekali lagi bahwa kontrol itu harus difikirkan lagi sebatas apa ya. Kalian itu siapanya gitu loh kasarannya ya. Dan di sini utilize your God-given strength and power. Di sini Tuhan pergunakan pemberian Tuhan. Ya, Tuhan telah memberikan kalian kekuatan ya. Dan di sini kalian tidak perlu takut bahwa di sini ada beberapa yang banyak takut untuk atas kontrol ya. Ini bisa dia atau mungkin kalian ya. Jadi kalian jangan terlalu kontrol, jangan terlalu mengekang ya. Juga kalian di sini beberapa ada yang merasa dikontrol ya sama dia, terkungkung oleh dia, atau bisa jadi juga terkungkung dengan energi cinta segitiga ini ya, tapi sulit untuk melepaskan. Itu nanti kita bahas lagi. Yang jelas ini adalah saran untuk kalian ya, untuk yang masuk ke dalam cinta segitiga dan kalian adalah orang ketiganya. Saya kira sekian untuk pembacaan saya. Saya boleh kalau boleh saya minta sarannya, bisa tulis di komentar nanti ya. Apa yang sekiranya kalian ingin dibacakan, tema-tema apa yang menarik atau yang kalian inginkan boleh. Tapi tidak semuanya diturutin ya, sebisa saya ya, mana yang paling banyak atau mana yang paling banyak peminatnya seperti itu. Dan kemudian saya terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe. Kalau suka dengan bacaan saya, monggo silakan subscribe. Saya ucapkan terima kasih ya. Tetap tonton video-video saya. Sampai jumpa lagi dah.